Jika kita sedang berkunjung pada suatu daerah, tentunya kita tidak boleh melewatkan makanan khas dari daerah tersebut. Apalagi jika kuliner tersebut memiliki keunikannya sendiri. Seperti yang Anda ketahui, jika negara Indonesia sangat kaya akan ragam kulinernya, yang tentunya mampu menghipnotis dan memanjakan lidah siapa saja. Nah, salah satu kuliner yang wajib Anda coba adalah makanan khas Riau. Bagi Anda yang saat ini ingin berkunjung dan juga menghabiskan waktu liburan Anda bersama keluarga di Provinsi Riau, salah satu kuliner khas Riau yang tak boleh Anda lewatkan adalah minuman Laksamana Mengamuk. Memangnya ada cerita apa sih dari kuliner satu ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas pada video kali ini. Sejarah dan filosofi minuman Laksamana Mengamuk didapat dari sebuah cerita rakyat yang mengisahkan seorang laksamana dari sebuah armada yang baru berpulang ke rumah asalnya. Namun sesampainya di rumah, laksamana itu tidak menemukan keberadaan istrinya. Lalu ia mendapat kabar bahwa istrinya selingkuh dengan petani kuini. Dengan perasaan marah, laksamana itu menghampiri kediaman petani kuini itu. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat dari rumah petani kuini tersebut. Karena marah, laksamana itu menebas semua kebun kuini yang sedang musim buah di belakang rumah petani kuini itu. Masyarakat setempat bingung mau digunakan seperti apa buah kuini ini. Namun, tiba-tiba ada seorang ibu yang mengambil kuini itu dan membuat sebuah minuman dengan dicampur santan dan gula merah. Lahirlah minuman Laksamana Mengamuk yang diambil dari laksamana yang menebas kuini itu. Minuman ini adalah minuman khas masyarakat Melayu Riau. Nama minuman ini memang terbilang cukup unik dan tak biasa, terutama bagi Anda yang pertama kali mendengarnya. Anda akan dibuat bertanya-tanya di balik nama minuman tersebut. Minuman tradisional ini juga memiliki rasa yang khas, yakni adanya aroma mangga kuini bakal menggoda Anda dan untuk mencicipinya. Kuini adalah sejenis mangga yang memiliki daging buah yang lembut dan aroma yang harum. Minuman ini memiliki cita rasa yang segar dan sedikit asam dari buah kuini tersebut. Rasanya yang segar cocok untuk diminum saat cuaca terik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai resep untuk membuat minuman unik ini. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat minuman Laksamana Mengamuk adalah buah kuini yang sudah matang, santan, dan gula. Kalian bisa mengganti buah kuini dengan mangga atau ambacang. Cara membuatnya, pertama, kelapa parut diremas menjadi santan dengan menggunakan air matang atau air yang sudah direbus. Setelah itu, santan tersebut diberi gula dan sedikit garam untuk memperkuat rasa. Lalu, masukkan daging buah kuini, boleh ditambahkan es batu segar untuk lebih nikmat. Kedua, santan kelapa dimasak dengan gula dan daun pandan serta diberi sedikit garam. Setelah mendidih, angkat dan dinginkan. Setelah kuah itu dingin, masukkan potongan buah ke dalam kuah. Agar lebih nikmat, bisa ditambahkan es, batu atau es serut. Normalnya, minuman dingin ini banyak ditemukan menjelang berbuka puasa. Cita rasanya yang enak membuat minuman ini cocok untuk melepaskan dahaga. Selain di bulan Ramadan, minuman dingin ini juga telah disediakan di hari-hari biasa. Kamu bisa mencicipinya di rumah makan di Riau, atau bahkan kamu bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah, menarik kan cerita di balik kuliner satu ini? Maka dari itu, kita harus melestarikan kuliner satu ini agar nilai sejarah, budaya, serta cita rasanya terus ada sampai anak cucu kita. Terima kasih. Setelah jalan-jalan dari Provinsi Riau, kita berpindah sedikit ke Provinsi Jambi. Jambi adalah sebuah daerah yang terletak di Pulau Sumatera. Sebagai daerah di wilayah timur Pulau Sumatera, Jambi kental dengan adat Melayu. Masyarakat Jambi memang masih satu rumpun dengan Melayu, sehingga wajar bila kebudayaan di Jambi lekat dengan budaya Melayu. Tidak heran bila wilayah dengan ibu kota yang dijuluki kota berdua ini menyimpan banyak sajian kuliner khas Jambi yang siap menggoyang lidah. Salah satu kuliner unik yang wajib Anda cicipi dan yang akan kita bahas kali ini adalah kue tradisional masyarakat Jambi, yaitu kue Kubang Boyo. Kue ini memiliki nama lain yang unik-unik, seperti Pak Ipuk, Kubang Buaya, Anak Buaya, atau Buaya Berenang.
Istilah boyo diartikan sebagai buaya, yaitu hewan yang diyakini telah menghuni Sungai Batanghari di Provinsi Jambi. Sungai Batanghari yang terkenal dengan arusnya yang tampak tenang namun tetap berbahaya ini mengisyaratkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam hidup dan saat menghadapi masalah, karena sesuatu yang dianggap tenang mungkin saja menyimpan cerita di dalamnya. Rasanya, kue tradisional khas Jambi dengan nama unik ini terbuat dari campuran tepung ketan yang diberi pasta pandan, yang terdiri dari kulit dan isi unti kelapa, lalu disiram dengan santan pada wadah atau cup yang menjadi padat tapi lembut setelah dikukus. Kue santan yang lemak berpadu dengan rasa yang kenyal, manis, dan gurih menciptakan sensasi rasa unik di lidah. Kue ini mempunyai tampilan yang mirip dengan punggung buaya yang muncul sedikit di permukaan air. Makanya dinamakan kue buaya berenang atau kue kubang boyo. Cara membuat kue kubang boyo memiliki banyak tahapan. Mengingat waktu untuk video ini yang terbatas, maka saya akan menyebutkan secara besar yang akan kita lihatnya, yaitu 250 gram tepung ketan, 100-150 ml air, seperempat sendok teh kapur sirih yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air, serta beberapa tetes pasta pandan. Nah, untuk inti kelapa sendiri yaitu setengah kelapa parut, 85 gram gula merah yang dipotong-potong, 85 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili, setengah sendok makan tepung terigu, serta untuk kuah santannya sendiri yaitu 500 ml santan encer, setengah sendok garam, setengah sendok tepung terigu. Nah, bahan-bahan tersebut secara garis besar kita buatnya itu tentu sesuai. Yang pertama, membuat kulitnya dicampur, lalu dibuat disesuaikan, lalu untuk inti kelapa juga dicampur nantinya mungkin, lalu yang terakhir untuk kuah santan. Nah, untuk proses sendiri mungkin bisa kita sama-sama lihat dalam video yang sedang tampil sekarang ini. Kue kubang boyo biasanya disajikan pada saat acara lamaran dalam adat pernikahan, peringatan Maulid Nabi, dan menyambut bulan puasa. Saat acara itu, penduduk di seberang kota Jambi biasanya saling membantu sukarela tanpa dijual kepada pihak yang punya hajat, dan nanti akan dimakan bersama-sama. Selain rasanya yang enak, kita harus melestarikan nilai-nilai filosofis yang terkandung pada kue ini pada generasi selanjutnya, agar mereka selalu menghargai budaya dan sejarah negeri kita. Cukup sekian dari kami, terlebih terpulang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.